Itu istilah misi. Itu ada lagi istilah. Kita belum masuk sampai ke materi ya. Kita hanya perkenalkan istilah dulu. Biar lebih akrab dengan istilah-istilah misi. Yang kedua itu evangelisasi. Itu kita dengar itu di Indonesia itu ada evangelisasi pribadi kah? Ada evangelisasi ini, atau Paus sering sekali dia menggunakan kata evangelisasi, evangelion. Paus Franciscus itu the joy of the gospel itu diterjemah saya pakai bahasa Inggris lagi. Kegembiraan mewartakan Injil itu dia menggunakan istilah evangelisasi. Evangelisasi itu dari bahasa Yunani. Asal usulnya itu artinya baik, dan evangelion messenger, berita. Maka evangelisasi itu ada hubungannya dengan berita gembira. Kalau bahasa Inggrisnya good news. Maka kalau istilah berita gembira selalu referensinya kitab suci. Maka ketika kita mendengar evangelisasi, selalu kitab suci bayangannya. Maka kalau sebut evangelisasi, kalau bahasa Inggrisnya itu gospel atau gospelisasi, kalau bahasa Indonesianya, evangelisasi itu selalu dikaitkan dengan injilisasi dalam arti positif ya. Tidak boleh tercemar dengan orang di luar sana kalau sebut dengan injilisasi atau kristenisasi. Tapi bukan kristenisasi. Ya, kalau evangelisasi, kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, lebih tepatnya itu kabar gembira atau injilisasi. Maka evangelisasi atau injilisasi adalah tindakan mewartakan kabar gembira. Tindakan mewartakan kabar gembira. Tindakan mewartakan Injil. Tindakan mewartakan Injil disebut dengan evangelisasi atau injilisasi. Oke. Maka kata evangelisasi saya bisa cocokkan dengan istilah Indonesia itu injilisasi, tapi bukan kristenisasi, beda. Nanti kita kalau ada waktu. Maka evangelisasi, kalau bahasa Inggrisnya itu gospelisasi, tapi nggak ada istilah gospelisasi dalam bahasa Inggris. Itu kalau bahasa Indonesianya injilisasi, kata kuncinya Injil atau kabar gembira. Maka ketika Bapak Ibu mendengar kata evangelisasi, yang di benak pikiran itu adalah kabar gembira atau Injil atau kitab suci, dan ada di pikiran. Tidak yang lain-lain. Nanti dikembangkan evangelisasi baru, istilah yang dipakai untuk menunjukkan suatu bahwa harus gerakan kabar gembira atau kabar mewartakan kitab suci. Evangelisasi. Ya, istilahnya kita sudah dua istilah ini, misi dan evangelisasi. Sekarang discipleship ini agak susah saya terjemahin. Saya mungkin salah terjemahnya ke Indonesianya. Discipleship itu istilahnya pemuritan. Ada dasar kitab sucinya ya. Ini discipleship itu. Ketika Matius 28 Yesus memerintahkan para muridnya pergilah, itu berarti buatlah mereka murid. Buatlah, itu disebut dengan murid, itu dasarnya di sana, pemuritan. Apa bedanya misi dan discipleship atau pemuritan? Nanti saya jelaskan. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan guru, seseorang yang sedang atau mengalami proses pewartaan, itu yang disebut dengan pemuritan. Contohnya begini, itu bedanya misi dengan pemuritan atau discipleship. Contohnya begini, seorang ibu muda sudah lama sekali punya kerinduan untuk punya anak, tapi tiba-tiba dia hamil dan punya anak. Nah, berita bahwa dia hamil dan punya anak
itu dia sampaikan ke orang lain, ke suaminya atau ke keluarganya. Tindakan memberitakan itu disebut dengan pemuritan. Artinya apa bedanya? Dia ngalami dulu. Dia mengalami sendiri perubahan itu, pengalaman dia sendiri itu, dia sampaikan kepada orang lain. Pengalaman perubahan itu, pengalaman gembiranya itu dia sampaikan kepada orang lain. Dia wartakan itu kepada orang lain atas dasar pengalamannya itu. Itu yang disebut dengan pemuritan. Maka pemuritan itu lebih cocok istilahnya itu kalau orang mengalami suatu pertobatan atau perjumpaan dengan Tuhan, atau dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, lalu dia sampaikan itu ke orang lain. Maka kata kunci di pemuritan itu dua. Dia ngalami sendiri. Lalu yang kedua, dia sampaikan. Dia punya kewajiban untuk menyampaikan kabar gembira itu ke orang lain. Itu yang disebut dengan misi. Discipleship atau pemuritan. Beda dengan misi. Misi tadi itu anak kecil itu dia melakukan tugas ayahnya karena atas taat, karena atas kewajiban. Apakah dia ngalami sendiri atau tidak, pokoknya dia lakukan itu sesuai perintah. Itu misi. Kalau discipleship, pemuritan, dia ngalami sendiri betapa, contohnya kalau si anak tadi itu dia ngalami betapa enaknya makan RW, dia sudah makan RW, makan soto kambing, soto Makassar, dia begitu enak soto Makassar. Lalu tindakan dia ketika ayahnya minta bilang, tolong kau beli soto Makassar. Lalu dia beli soto Makassar, lalu dia ceritakan, wah enak sekali soto Makassar. Pengalaman rasanya dia dengan soto Makassar itu dia sampaikan ke orang lain. Itu yang disebut dengan dalam arti tertentu pemuritan atau discipleship. Dia ngalami, dia rasakan. Dia mengalami suatu enaknya soto Makassar, lalu dia sampaikan itu ke orang lain. Itu yang disebut dengan bedanya misi dengan pemuritan, atau dalam bahasa Inggrisnya discipleship. Ya, itu istilah, kita istilah dulu. Maka Paulus dan para murid adalah contohnya. Paulus dia mengalami perubahan ketika dia di Damaskus, kan perubahan pertobatan. Lalu dia menjadi mewartakan Kristus. Karena yang mengubah dia itu adalah Kristus. Kalau yang mengubah dia soto Makassar, maka yang disampaikan adalah soto Makassar. Tapi karena dia mengubah dia adalah Kristus, yang dia sampaikan adalah orang yang mengubah dia, yaitu Kristus. Ini loh. Itu kayak kalau orang minum obat jamu, maka yang dia sampaikan itu obat jamunya karena telah mengubah dia. Seperti Paulus, contohnya Paulus tadi itu contoh konkret untuk pemuritan, discipleship. Maka orang sekarang itu proses untuk pemuritan itu menjadi murid tidak sekali jadi, tidak hanya dibaptis, tapi dia harus sampai mengalami dulu komitmen sampai pada suatu titik perubahan, lalu perubahan itu dia wartakan. Itu yang disebut dengan pemuritan. Maka kalau kamu Bapak Ibu baca istilahnya Paus Fransiskus, dia menggunakan istilah lebih sering dalam tulisannya atau apapun, dia menggunakan istilah missionary discipleship. Itu yang sering dipakai karena istilah ini sangat menarik. Kalau saya sendiri, saya lebih suka istilah ini. Nah, seorang misionaris dia harus mengalami, dan itu yang dia sampaikan. Oke, discipleship sudah ada 3 istilah. Sekarang istilah spiritualitas. Ini adalah kata ini sangat sulit dari sekian banyak istilah yang saya sampaikan tadi. Karena ada ratusan pembicara berbicara tentang spiritualitas, mungkin ada 100-an juga definisi tentang spiritualitas. Nah, maka saya coba aja dulu dari istilahnya saja. Karena mau didefinisikan apapun, tetap berangkat dari istilah. Istilah Latin spiritualitas itu, spirare, ini kata kerja, artinya tindakan bernafas. Coba kalau Bapak Ibu bernafas. Tarik. Tindakan bernafas dan apa yang keluar dari dalam mulut, itu yang disebut dengan spiritualitas. Kalau bahasa kitanya roh, atau dalam bahasa Yunani atau bahasa Arabnya ruah.
roh. Maka tindakan roh di dalam tubuh itu disebut dengan spiritualitas. Kalau spiritualitas, saya lebih cocok kalau istilah Indonesia itu rohani, kerohanian, rohanian. Itu mungkin sinonim dengan istilah itu. Spiritualitas itu adalah roh. Maka kata spiritualitas terjemahan dari bahasa Yunani, pneumatikos, spiritualitas 1 Korintus ya. Maka ketika kita sebut spiritualitas atau roh, bukan menuju referensi atau ditujukan satu-satunya kepada Roh Kudus, bukan. Roh di sini umum, bisa roh Kristus, bisa roh Allah Bapa, roh Allah Putra, roh Allah Roh Kudus. Maka ketika Bapak Ibu mendengar kata roh itu bukan hanya mengacu kepada Roh Kudus saja, bukan. Roh di sini mengacu kepada Roh Kristus, roh Allah Bapa, dan juga Roh Kudus, 3 pribadi. Roh spiritualitas, roh di sini tidak hanya mengacu pada Roh Kudus, tapi Roh Bapa, Roh Putra, Roh Kudus. Maka setiap kita yang dibaptis itu punya Roh Kristus dalam diri kita ya. Maka kita bisa dikategorikan adalah punya spiritualitas kita masing-masing. Setiap orang Kristen yang dibaptis adalah makhluk spiritualitas, punya spiritualitas. Tapi bahwa mau kita orang Kristiani, mau kita pastor, mau kita orang tua, mau kita dari sana, dari sini, dasarnya sama, yaitu Roh Kristus, Roh Bapa, dan Roh Kudus. Maka ketika orang mengatakan spiritualitas, roh, tindakan roh, itu bukan hanya mengacu kepada Roh Kudus, tapi Roh Bapa, Roh Putra. Itu disebut dengan spiritualitas ya. Orang yang hidup di dalam roh dan menghasilkan buah, maka Paulus bisa membedakan roh jahat dan roh baik, Roh Kudus. Kalau roh jahat itu dia bilang nanti kita dalami selanjutnya. Kalau Roh Kudus pasti dia punya buahnya. Apa buahnya kata Paulus? Orang hidup dalam Roh Kudus, Galatia 5:22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Maka itu adalah buahnya. Buah dari roh itu. Tapi roh itu jangan dikecilkan di dalam buahnya itu. Itu hanya buah. 9 buah roh kudus itu. Karunia roh itu. Tapi roh sebagai besar itu, sebagai sebuah nafas rohani itu adalah lebih besar daripada sekedar buah kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain-lain tadi. Maka itu adalah 9 buah roh. Buah-buah roh kata Paulus, karena orang waktu itu membedakan antara roh jahat dan roh baik, Roh Kudus. Roh jahat itu selalu nanti kalau dalam surat lain 1 Korintus dia jelas ini ciri-ciri orang hidup roh jahat, ini ciri-ciri orang roh Kudus itu pasti ada 9 ini. Ya, itu sebutnya. Maka sebaliknya kata Roh Kudus, roh itu adalah spiritualitas, itu adalah orang yang hidup di dalam roh. Entah itu Roh Kudus, Roh Bapa, semuanya. Dan orang yang hidup di dalam roh pasti punya 9 kriteria ini menurut Paulus. Ya. Tapi kalau tidak, ya roh jahat. Nanti ini lebih sulit dia itu artinya kalau kita lebih dalam lagi nanti. Dalam Roma 8:22, roh yang telah memberi hidup. Maka sifat roh itu memberi hidup. Dia tidak memberi mati itu atau memberi kematian atau memberi sengsara, tapi roh itu memberi hidup. Menurut Roma 8, roh yang telah memberi hidup. Roh yang memerdekakan. Itu Roh Kudus tadi, roh Allah itu. Roh yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum mati. Maka ini lebih luas. Abad-abad pertengahan, mungkin sampai sekarang orang puasa,
orang yang mencambuk dirinya karena melihat tubuh sebagai sumber jahat, sumber dosa, maka orang-orang seperti itu adalah cara untuk selalu hidup di dalam roh Allah. Maka ketika kita mendengar arti spiritualitas yang kita bayangkan orang yang hidup di dalam roh. Siapa itu orang yang hidup di dalam roh? Kita semua yang sudah dibaptis. Ya, kita semua ini, saya, Bapak Ibu semua saudara sekalian, kita adalah orang yang hidup di dalam roh. Entah kita sadar atau tidak, entah kita hayat tiap hari atau tidak, tapi kita hidup di dalam roh. Maka roh itu dimiliki oleh semua orang yang sudah dibaptis. Itu istilah spiritualitas ya. Berarti kita sudah ada 4 istilah ini: misi, evangelisasi, pemuritan, dan spiritualitas. Maka ketika kita mendengar misi, kita harus kenal 4 asal mula misi itu. Asal mulanya misi itu dari mana? Yang kedua, tujuannya apa? Kenapa kita harus bermisi? Yang ketiga itu caranya apa? Cara bermisinya itu, pendekatan bermisi, dan motivasinya apa? Kenapa kita harus bermisi?